adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Kakak harap kalian baik semua ya. Kali ini kita mau kebaktian sekolah minggu ditemenin sama kakak Grace. Kakak mau kalian semua siapin hati dan pikiran kalian. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan kami untuk melakukan ibadah pada hari ini meskipun masih secara online. Tuhan, kiranya Kau yang pimpin dan sertai ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita nggak usah khawatir karena kita punya Tuhan yang hebat. Kayak lagu yang satu ini, jangan kamu khawatir. Yuk kita nyanyiin sama-sama. Siapa yang masih khawatir? Siapa yang masih ragu-ragu sama janjinya Tuhan? Bapak Yakub aja yakin sama janjinya Tuhan.
Yuk kita sama-sama yakin karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Kayak lagu Tuhan menetapkan. Yuk kita nyanyiin sama-sama. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu.
Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKI Cimahi. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Oke, semoga anak-anak dalam kondisi yang baik. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi kakak harap anak-anak sekarang sedang menunjukkan senyum manisnya dengan giginya yang terlihat walaupun masih ompong-ompong di depan. Nggak apa-apa dong ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu biar Tuhan yang dapat memberikan kita pemahaman untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Yuk, mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi hari yang baru yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah, di mana kami dapat sama-sama mengikuti ibadah online, walaupun kami masing-masing di rumah ya Tuhan, atau dimanapun kami berada. Kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah kami dapat mendengarkannya dengan baik dan kami dapat mengerti, paham, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya itu adalah firman yang datangnya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak harap anak-anak sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Gak ada lagi yang main-main, gak ada yang tiduran. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Jadi siapin Alkitabnya. Kita mau buka dari Kejadian 46 ayat 1 sampai 34. Kakak ulang sekali lagi ya. Kejadian 46 ayat 1 sampai 34. Kita baca judul perikopnya sama-sama. Kakak tunggu sampai anak-anak semuanya buka Alkitabnya. Kejadian 46 ayat 1 sampai 34. Siap ya? Kita baca judul perikopnya bareng-bareng. 3, 2, 1. Yakub pindah ke Mesir. Sekali lagi, Yakub pindah ke Mesir. Oke, hari ini kakak nggak akan baca semua ayatnya, tapi kakak bantu anak-anak untuk ceritakan kembali. Tapi di rumah, anak-anak bisa baca sendiri ya, atau bisa juga ajak mama papa untuk baca bareng dari Kejadian 46 ini. Nah, hari ini, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau tanya nih, adakah anak-anak yang pernah pindah rumah atau pindah sekolah? Ada? Oke, ada tuh yang angkat tangan. Boleh turunin lagi tangannya. Nah, untuk pindah rumah atau pindah sekolah, biasanya itu menjadi sesuatu yang sangat susah, atau sangat menakutkan, atau sangat mengkhawatirkan. Kenapa bisa gitu? Karena kita keluar dari yang namanya zona nyaman kita. Yang biasanya kita punya teman-teman, kita udah enak punya rumah yang biasa kita tempati, sekarang kita harus pindah ke tempat yang baru dan mungkin kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Biasanya itu akan sangat mengkhawatirkan buat sebagian orang. Tapi buat sebagian orang yang lain mungkin akan sangat menyenangkan karena mereka akan menemukan sesuatu yang baru. Untuk cerita hari ini kita mau baca nih cerita dari Bapak Yakub yang pindah ke Mesir. Kali ini Bapak Yakub tidak terlalu sesenang itu tuh buat pindah ke Mesir. Di satu sisi, dia senang karena dia berjumpa kembali dengan anaknya yang selama ini dia pikir sudah meninggal. Dan itu adalah anak kesayangannya. Ingat siapa nama anaknya? Betul, Yusuf. Nah, di satu sisi dia sangat senang. Oh, akhirnya saya kembali lagi bersama dengan anak saya. Tapi di sisi lain, dia harus pindah ke negeri Mesir. Dan di saat itu Bapak Yakub umurnya udah bukan muda lagi nih. Umurnya Bapak Yakub itu 130 tahun saat ia pindah ke Mesir. Wah, pindah ke tempat yang baru dengan umur 130 tahun dan bukan cuma dianya aja, tapi semua yang dia miliki. Anak-anaknya, cucu-cucunya, hewan ternaknya, semua kekayaannya, semuanya dipindahin ke Mesir karena saat itu ada kelaparan yang melanda, ingat di tempat tinggal Yakub, dan dia juga
diajak oleh Yusuf anaknya untuk pindah ke Mesir. Nah, ketika pindah, apa yang dipikirkan Yakub dan apa yang dikatakan Tuhan Allah? Kita mau baca di ayat 1 sampai ayat ke-4. Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Jangan ditutup dulu Alkitabnya. Ayat 1. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya lah korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu firman-Nya. Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Nah, tadi sesuai dengan bacaan tadi, Tuhan Allah bilang apa? Janganlah takut. Kenapa ya Tuhan Allah bilang jangan takut? Ada yang bilang tuh, lebih keras dong. Betul, karena Tuhan Allah selalu ada beserta dengan Yakub dan selalu menyertai dan memelihara Yakub dan juga keluarganya. Sama seperti judul cerita kita hari ini, kita mau diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah memelihara Yakub dan keluarganya. Jadi Tuhan Allah mau mengingatkan nih, walaupun mungkin kelihatannya rencana Yakub untuk tinggal di tempat tinggal yang sebelumnya itu sepertinya hanya sampai di situ, tapi ternyata Allah punya rencana lain untuk Yakub dan keluarganya. Mereka memang harus pindah ke Mesir. Mungkin agak mengkhawatirkan, agak menakutkan karena pindah ke tempat yang baru, tapi di sini Tuhan Allah mau membuktikan bahwa pemeliharaan Allah untuk Yakub dan keluarganya tidak berhenti sampai di situ, walaupun rencana yang Allah berikan adalah berbeda dari apa yang dipikirkan oleh Yakub. Jadi di cerita ini pada akhirnya Yakub pindah ke Mesir bersama seluruh harta miliknya, bersama anak-anak dan cucu-cucunya, pindah ke satu tempat di tanah Mesir yang bernama Goshen. Anak-anak bisa lihat di ayat ke-34. Kamu boleh diam di tanah Goshen. Walaupun begitu, Yakub kembali mau diingatkan oleh Allah bahwa penyertaan Allah tidak terhenti sampai di situ. Walaupun udah tua, walaupun dia mungkin agak lelah juga untuk pindah-pindah, tapi di satu sisi dia senang, dia kembali lagi bersama dengan anaknya, dan terutama keluarga ini dipelihara oleh Allah. Dipeliharanya adalah, ingat ketika kakak-kakaknya Yusuf berbuat jahat kepada Yusuf, di sini Tuhan pulihkan. Mereka kembali saling mengasihi, mereka juga kembali tinggal bersama-sama, dan mereka dapat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dan lebih lagi terhadap keluarga mereka. Itu yang bisa dirasakan oleh Yakub dan keluarganya. Nah, sama nih kayak kita saat ini. Kita gak merencanakan ada pandemi COVID-19 saat ini. Betul nggak? Gak ada yang tahu bakal terjadi. Tapi anak-anak, kita mau percaya nih, walaupun ibadahnya masih online, walaupun sekolah masih online, walaupun kita udah bosen banget di rumah dan gak bisa jalan-jalan yang terlalu jauh, tapi kita mau sama-sama percaya anak-anak bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Dan di tengah-tengah rencananya yang indah itu, Tuhan tetap memelihara kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Jadi kita mau percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tapi gimana kalau misalkan kita sama kayak kakak-kakaknya Yusuf yang sudah berbuat jahat kepada Yusuf? Kita sudah berdosa. Mungkin kita mukul kakak adik kita jahil, kita iseng, atau mungkin kita marah ke orang tua kita. Tenang aja anak-anak, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita langsung minta ampun sama Tuhan. Kita minta
penyertaan Tuhan tidak pernah terhenti untuk kita, sehingga kita dapat terus dipelihara dan hidup kita dapat terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke? Jadi untuk hari ini, 1, jangan takut. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Dan 2, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah terhenti untuk kita. Dan 3, selalu percayakan hidup kita pada Tuhan, sama seperti Yakub dan keluarganya yang mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak bisa dong ya melakukan itu semua. Kakak yakin anak-anak bisa. Jangan lupa untuk selalu ingatkan dan ajak papa mama, teman-teman, kakak adik kita untuk juga percaya dan menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi kalau lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, lagi senang, semuanya kita ungkapkan dengan rasa syukur kita. Oke, bisa ya? Oke anak-anak, sekarang kita mau membaca ayat hafalan kita yang masih terambil dari Kejadian 46. Jadi Alkitabnya jangan ditutup dulu. Kita mau baca lagi Kejadian 46, ayatnya yang keempat, tapi hanya bagian A-nya saja. Oke, siap ya? Kejadian 46 ayat 4a. Kita baca bareng-bareng, anak-anak boleh ikutin Kakak Ila untuk baca ini. Oke? Siap? 1, 2, 3. Kejadian 46 ayat 4a. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Sekali lagi ya, dari alamatnya. 1, 2, 3. Kejadian 46 ayat 4a. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Itu untuk ayat hafalan hari ini anak-anak. Tetap selalu percaya akan rencana Tuhan yang indah untuk kita, untuk pemeliharaan dan penyertaannya yang tidak pernah terhenti untuk kita. Dan ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, langsung minta maaf dan mohon ampun sama Tuhan. Oke, bisa ya? Sekarang untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini, dan biarlah apapun yang kita dengarkan dapat kita pahami dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Bapak. Kami mau ya Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam rencana-rencana yang indah di dalam tangan Tuhan Yesus, di dalam setiap kekhawatiran kami, ketakutan kami mau bawa itu semua ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan gantikan dengan sukacita dan berkat yang melimpah. Biarlah kami Tuhan dapat terus mempercayai dan mengimani bahwa pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Ya Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang tolong kami agar apapun yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Caranya bisa dimasukin ke amplop dulu, atau bisa transfer ke rekening, atau bisa scan QR code yang ada di layar kalian ya. Kita sambil mau nyanyi bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk mengumpulkan persembahan kita dan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, sebentar juga kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya pada hari ini. Tuhan tolong berkati kegiatan kami selanjutnya, kiranya Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan juga tolong pertemukan kami Tuhan di ibadah online minggu depan, dan kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa terima kasih.